Duh, engke maut kumahanya teh kudu dipikiran da urang moal mikir keur maut mah bener teu. Engke maut kumaha kita lihat aja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, daratang deui teu bebeja. Atos teu kudu pikir, teu kudu pusing nya. Ucu-ucus ya di kuburan teh sia. Aya nu kitu? Ucus ya di kuburan teh poek. Emang ningali gitu? Kan meninggal. Ya di kuburan teh eungap. Emang bernafas gitu? Pante. Ya di kuburan teh heurin. Emang motah gitu? Kan enggak. Berita bohong semua itu. Banyak di medsos cerita tentang kuburan tepuguh dalilna bari manehna ge can dikubur. Dan semua urusan begitu mah harus ada dalilnya atau tidak bisa. Gini, ibu takut sama jurig? Hag saya sok nu nyebut teu sieun ke datang sia. Takut sama jurig? Takut? Oke, takut ya. Pernah ketemu jurig? Jang naon sieun panggih ge acan ya kan? Buat apa kita takut, ketemu aja belum? Kalau ada yang pinjam uang lagi ke kita apapun alasannya sampai nangis darah jangan dikasih. Kenapa jangan dikasih? Karena yang berhutang wajib bayar, yang menghutangkan wajib nagih. Sama nggak kewajibannya? Sama. Orang yang menghutangkan dan yang memberikan hutang itu pintu surganya ketutup. Saya uji lagi, gede loh Mi ini, iya besar. Tapi apa artinya besarnya uang yang masih bisa dicari daripada hancurnya hati yang tidak bisa diobati? Edan. Pamajikan aing. Itu pamajikan orang. Itu. Ambulan teu asa-asa. Dan saya pulang sendiri. Enggak, saya pengen nyetir sendiri. Jangan Ustaz, ku masuk nyetir duaan deh hese. Ketemu aja tadi di dia misalnya datang duduk duaan. Mana kemana menit telat. Biasa ngurus salaki, gelo salaki orang. Aya teteh. Aya teteh bahasa gitu. Laki-laki sok pas duduk ketemu di kantor, di warung, di mana saja sama temannya ngomongin istri enggak? Enggak ada. Paling ngomongin pemajikan batur enggak ada. Aduh saya teh kemarin dosa mangkading saya teh selingkuh. Da gara-gara nama nu kitu teh tina reuni atuh da. Wah gawe. Ngohon ya jangan ada yang pernah ikut reuni lagi. Dan saya yakin panitia reunina tara ngaji pasti teh. Iya. Kenapa coba saya bilang begitu? Beberapa waktu yang lalu saya menyembuhkan seorang pemuda yang kecanduan narkoba. Sudah sembuh, sudah sehat Kang, sudah sehat. Pulanglah dia ke rumahnya kan, pulang ke rumahnya ketemu temennya lagi, reuni kan. Mabok deui atuh. Sigana kitu. Ibu juga punya mantan, dulu mantan terjadi eta ge. Mantan terjadi, calon mantan atuh. Terus udah lama ibu teh udah masuk ke umur 32, 35, 40, keur mejeuna berkilau secara kulit ya, secara kulit. Dan secara awak mah rudet. Ini secara kulit berkilau. Terus ketemu jeung si eta rudet teu? Setelah jangan pengen mending kita reuninya dengan leluhur kita, dengan Nabi Adam sampai Muhammad dengan membaca Quran. Punya suami buruk, anak buruk, tetangga buruk, orang tua buruk, belajarlah dari mereka untuk menyempurnakan diri kita. Etata. Idza sakata fakaro. Apabila kita diam, kita berpikir, jangan ngalamun. Wa idza nataqa dzakaro. Apabila kita ngobrol, kita saling mengingatkan. Wa idza nadhara i'tabaro. Apabila kita melihat, kita jadikan iktibar. Kita jadikan ilmu. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ini ada jamaah LLLL. Lo lagi. Iya, ente bosan. Sebab nanti juga kita akan ketemu di surga kok insya Allah. Hadirin, tidak terasa saya sudah sampai di usia ini. Usia 42 tahun.
Dirobah-robah. Ya. Mau percaya mau tidak Bu, kalau ada orang yang bohong, tidak usah pusing, percaya atau tidak urusan dia bohong, urusan Allah beres kan. Nah kudu lieur atau mikiran bohong batur, betul tuh? Udah aman. Nah, jadi sampai usia ini saya mulai ada pikiran-pikiran kalau misalnya ya, ini mah cerita yang terasa aja sebelum masuk ke materinya. Bahwa ridho Allah itu Allah yang ngatur ya, karena ridhonya ridho Allah. Yang sekarang saya rasa kalau ada kerasa apa sakit, mangga ya Allah. Seandainya sakit ini membuat engkau mengampuni saya, bahkan sampai meninggal saya ridho. Terus kerasa yang ini yang itu, mangga ya Allah nyanggakeun gitu ya. Saya sudah tidak memikirkan lagi yang namanya sakit, meskipun sering terasa jejeletetan misalnya kan itu. Hadirin pernah ada yang dengar cerita saya bulan Syawal kemarin gula darah saya 600, tensi 185 Kang, 185 per 128, sudah harus stroke. Bahkan ketika saya memberikan tausiah di kalangan para dokter, ada beberapa direktur rumah sakit mendengar suara saya bicara, mereka langsung telepon ke rumah sakitnya masing-masing untuk menyiapkan ambulans. Ya Ustadz udah pulangnya sama saya sudah siapin ambulan itu 5 ambulan teu asa-asa. Dan saya pulang sendiri. Enggak, saya pengen nyetir sendiri. Jangan Ustadz, ku masuk nyetir duaan deh hese. Jadi Masya Allah, saya bilang sama dokter, dok saya sudah ikhlas lillahi ta'ala, mau dibuat meninggal sekarang juga mangga. Tadi saya di jalan tol sudah kokoleangan, mangga ya Allah badai disasapkan ke sisi jalan nabrak truk maut, mangga. Sudah, terus saya di sepanjang jalan sudah la ilaha illallah kan gitu ya. Saya usia saya ini di usia 42 ini koleang-koleang tuh ada terus. Koleang gitu kan, lanjung gitunya bahasa Sunda nama lanjung. Sudah saya tawakal aja sudah saya serahkan sama Allah. Saya bilang sama dokter, dok saya nggak pernah belajar kedokteran, saya nggak pernah belajar membaca jurnal kedokteran. Saya tidak tahu bagaimana itu cara menyehatkan diri, saya nggak tahu. Yang saya tahu saya harus taat kepada ilmu. Saya taat pada ilmu, saya titip dok kepada dokter. Tolong jaga saya akan taat. Kata dokter tidak boleh ini, saya nurut. Kata dokter harus gini, saya nurut. Insya Allah. Satu hal, saya tidak akan mikirin sedikit pun penyakit saya. Saya nggak pikirin tuh. 2 bulan yang lalu saya MCU lagi. Setelah rutin ya, medical check up. Kemarin terakhir 2 bulan yang lalu saya MCU lagi. Ternyata gula darah saya sudah normal. Saya sembuh, konon kata dokter nggak tahu benar nggak tahu enggak. Ustadz teh 1 dari 200.000 pasien yang sembuh. 1, jadi 1 banding 200.000. Oh saya sembuhnya, cobain aja nggak pakai obat sekarang. Oke saya berhenti, sok makan bebas lagi siga biasa. Saya coba lagi, seperti biasa, udah stabil. Istri saya yang mengeluh, aduh bapak tuh udah nggak manis lagi bapak. Ya. Tenan naon meureun teu manis ge. Ya nggak apa-apa nggak manis, yang penting gagah, bener tuh. Nah, percuma manis teu gagah kan itu. Jadi ada kondisi, saya ajak pada hadirin semua apa yang saya alami ini. Jangan mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Kan itu ya. Jadi dibawa simpel aja. Terus saya melihat bagaimana wanita-wanita NPD. Istri-istri yang narcissistic personality disorder. Ya, dia yang nyalahkeun ka salaki teh. Ya. Laki-laki teh bu, nggak usah dimarah sama ibu, nggak usah. Kami itu sudah menderita rutin setiap bulan dengan PMS-nya. Iya kan? Masih suka PMS kan? Ada saat ibu PMS tuh kira-kira ibu jadi judes tuh. Ketika judes siapa yang sengsara? Gue lah, kan itu ya. Iya laki-laki, nggak usah ibu pakai marah lagi. Kami sudah disiksa rutin setiap bulan. Jadi wajar kalau laki-laki menjadi ahli surga tanpa hisab ya bu ya. Iyalah, dan ibu-ibu dihisab.
Kenapa? Saya berdiri kasihan belakang. Kenapa ibu-ibu dihisab? Masya Allah. Bu, ibu mah suka ngegibah kan? Ketemu aja tadi di dia misalnya datang duduk duaan. Mana kemana menit telat? Biasa ngerusak laki, gelok salaki orang. Ayah teteh bahasa gitu. Laki-laki sok pas duduk ketemu di kantor, di warung, di mana saja sama temannya ngomongin istri nggak? Nggak ada. Paling ngomongin pemajikan batur nggak ada. Nggak ada, kita ngomongin orang, ngomongin istri langsung aja kerja kumaha sehat. Paling gitu laki-laki mah. Perempuan mah enggak. Jadi wajar nggak sih kalau susah masuk ke surga? Hei, wajar tuh. Dan satu hal yang harus dicatat ya. Insya Allah yang ini masuk surga. Kenapa? Karena mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Dan kalau dijumlah secara global perempuan yang banyak perempuan laki di dunia ini. Perempuan. Terus yang di antara perempuan yang paling banyak mayoritas perempuan muslimah atau yang non muslimah. Terus jumlah yang non muslimah dibandingkan laki-laki masih lebih banyak mana? Lebih banyak perempuan non muslimah dari sisi populasi. Terus jadi yang masuk neraka mana? Mereka orang memoal. Geus, teu kudu jadi riweuh tuh. Ya, ada dosa-dosa istighfar lah pasti Allah ampuni, udah beres. Aduh saya teh kemarin dosa mangkading saya teh selingkuh. Da gara-gara nama nu kitu teh tina reuni atuh da. Wah gawe. Ngohon ya jangan ada yang pernah ikut reuni lagi. Dan saya yakin panitia reunina tara ngaji pasti teh. Iya. Kenapa coba saya bilang begitu? Beberapa waktu yang lalu saya menyembuhkan seorang pemuda yang kecanduan narkoba. Sudah sembuh, sudah sehat Kang, sudah sehat. Pulanglah dia ke rumahnya kan, pulang ke rumahnya ketemu temennya lagi, reuni kan. Mabok deh ya tuh. Sigana gitu. Ibu juga punya mantan, dulu mantan terjadi eta ge. Mantan terjadi, calon mantan tuh. Terus udah lama ibu teh udah masuk ke umur 32, 35, 40, keur mejeuna berkilau secara kulit ya, secara kulit. Dan secara awak mah rudet. Ini secara kulit berkilau. Terus ketemu jeung si eta rudet teu? Geuslah jangan pengen mending kita reuninya dengan leluhur kita, dengan Nabi Adam sampai Muhammad dengan membaca Quran. Saya tidak pernah reuni. Dan saya sudah memahami itu dari sebelum ada reuni. Kan reuni teh datangnya setelah datang Facebook. Buru-buru ketemu lagi, mana? Geuning geulis kene mana? Urang teh atuh. Kan gitunya. Gitu. Jeung para rede setelah reuni teh meni asa kalau reuni itu dengan teman sekelas asa sakelas we nya. Sampai saya pernah marah dulu, istri saya reuni kan. Enggak ada masalah. Tidak ada terjadi apa-apa karena istri saya tidak ada masalah dari sejak sekolah. Pas reuni udah beres, sudah beres reuni ada yang datanglah temannya ke rumah. Laki-laki dan perempuan, teman sekelasnya. Terus dia nyebut nama istri saya itu nama. Nyebut nama dan rada kasar bahasa kelas biasa wajar menurut pergaulan mah wajar itu tidak terlalu keras. Hanya saya ngedengerna karena saya nggak pernah nyebut namanya dan bahasa saya selalu baik, bahkan saya pilih kalau ngobrol dengan istri, ya babaturanana nu teu hir teu walahir ngomong sangeunahna kira-kira nyal teu kana hate. Langsung atuh ke hati saya datang langsung ke ruang tamu. Saya rada kejam. Saya rerencangan SMA. Nah ngomongnya tuh balik itu sekolah tuh. Itu langsung saya bukan cemburu, saya merasa istri saya yang saya muliakan dia hinakan. Geuleuh teu? Terbalik, ya urang ge mun panggih jeung babaturan sakelas ka di angkatan nyebutna mun teu akang teteh ibu, tara nyebut ngaran ari maneh. Saya nyebut ibu gitu, ke teman ke adik angkatan ibu atau kakak atau akang. Kalau ke laki-laki semuda apapun saya sebut akang. Saya menghormati. Ari maneh teu ceureuh pisan hidup teh. Balik, itu saya usir. Aing teu ridho pamajikan aing diledek dihina ku maneh. Wah eta ngagetan saya. Aduh ngedek-dek, saya langsung istighfar.
Ya ada tuh, so pada tuh. Saya ingin memuliakan dia, sementara dia membuka gerbang-gerbang gaul yang salah dengan bahasa gaulnya. Tuh. Boleh, boleh. Sudah saya pertimbangkan, dosa nggak saya nyakitin tamu itu? Enggak dosa. Mana enak nyeri orang, aman. Baik hadirin itu. Jadi yang saya rasakan di usia ini titip ya. Satu, jangan mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta lakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kamu cintai. Allah yang memberi hidayah. Ustadz, anak saya susah nurut. Nggak usah nurut, biar ke Allah saja. Karena itu dekati Allah, setelah dekat dengan Allah baru kita berdoa kepada Allah. Gitu. Ketika suami selingkuh, sibuk, boleh sibuk kita mikirin dia. Nggak usah. Biarin aja, sok kang sing salamet dah. Ya, ketika dia selingkuh, kita sedang kehilangan cinta kan? Dia kupingkeun, sedang kehilangan cinta kan? Ketika kita kehilangan cinta, hati kita banyak waktu nggak untuk mengurusi yang lain? Banyak, jangan difokuskan ke sana. Ketika dia punya kekasih lagi, sibukkan ibu untuk membaca Quran, memperbaiki bacaan. Sibukkan ibu untuk memperbaiki ibadah. Sibukkan ibu untuk bermuamalah, memperbaiki hubungan silaturahim dengan keluarga, saudara, tetangga. Sibukkan ibu untuk memperbaiki munakahat. Kalau urusan pernikahan tidak bisa diperbaiki dengan suami, ya sudah hubungan dengan anak, dengan pembantu di rumah. Kalau kita sudah bagus itu semua, Allah akan sangat sayang pada kita. Kalau kita cintai Allah, maka semua yang kita cintai akan Allah jaga untuk kita. Nah segitu. Enteng meren? Enteng. Akang bobogohan, muhun mah asik, wilujeng. Halah tekudu. Bu, dangukeun. Ini mah resep ngalawan setan ya. Kalau dia pacaran kan dia sedang gaul sama setan. Terus kita lepas, kira-kira setan keselen tuh. Itu ngaganggu pergi aja setan teh gitu, Bu. Tek celis itu. Jadi kalau ibu masih bertahan-tahan, mempertahankan suami tiditu nama, ini kan suami aku, Mbah. Enggak, Bu, enggak. Setan tuh sengaja membuat ibu bertengkar dengan suami. Terus bertengkar sampai pecah. Ya kan? Tapi kalau ku ibu diantep mah, bobogohan. Malah waktu dia lagi duaan di kafe samperkeun. Ada uangnya enggak? Keluarkan. Tah, bayar kopinya, pergi aja gitu. Gitu atuh, Bu. Aslina, itu resep itu sudah saya sampaikan kepada beberapa ibu-ibu muda dan mereka berhasil. Sampai suaminya ada yang menghadap sama saya, Ustadz, digimanain istri saya, emang kenapa gitu? Dia ketemu sama saya nggak marah, padahal saya sedang berdua sama dia. Terus apa alasannya harus marah? Ya enggak, orang jadi era. Akhirnya dia banting setir dan akhirnya dia sayang sama istrinya. Sudah, beres. Mun dilawan makin ngelawan, setan keprok itu. Hey, udah beres, kan itu ya. Seperti saya, uang diambil sama cucu saya dari meja, diambil sama cucu saya dipakai anjang-anjangan. Padahal uang itu teh uang honor buat di madrasah. Habis lah gede itu, uang besar itu. Saya tidak marah, karena saya tidak marah akhirnya setan pergi. Karena setan pergi akhirnya peluang datang lagi peluang, dapat lagi aja beres kan. Waspadai setan. Hanya setanlah yang membuat kita sulit mendapatkan ridho Allah. Itu. Ridho yang paling dekat, ridho Allah fi ridho walidain. Ya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi kalau suaminya baik kepada ibu bapaknya, dukung. Tapi Ustadz, dia teh sama ibunya suka ngasih nafkah 5 juta. Kalau sama saya 500.000, dukung. Hidup kamu tidak hanya hari ini, karena besok lusa dia akan meninggal dan kamu hanya akan minta rizki dari Allah. Dukungan ini akan membuat kamu mendapatkan rizki saat kamu lemah. Sabar. Banyak itu, saya sudah usia ini ya, jadi saya pernah nuntun ratusan orang yang araraneh siga gitu kan. Saya bilang ke ibu-ibu muda, udah, tapi Ustadz tega gak sih? Ibu saya tuh dibeliin mobil, saya enggak Ustadz kemana-mana pakai angkot. Sing ridho. Ustadz sing ridho, betul. Dia berjuang kan dan dia ridho, hasilnya apa?
Pas suaminya meninggal, dia hidupnya jauh lebih stabil daripada adik kakak suaminya. Lebih stabil padahal suaminya bukan orang yang meninggalkan harta yang cukup buat istrinya. Udah ada hidup kita mah dari Allah. Setuju Bu, rezeki itu dari Allah? Yakin? Alhamdulillah. Terus kalau suami 10 bulan gak ngasih nafkah, ibu melotot ke saya. Kacau. Aing siga, Kang siga nunya arariman teh Kang rudet. Itu ya. Jadi titip. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Posisi orang tua setelah nikah diganti oleh siapa? Jadi ridho Allah ada pada gas beres. Tapi suaminya ngaco Ustaz. Terserah dia mau ngaco mau enggak, yang penting kita makin beriman. Begini, Jepang. Jepang itu satu negeri yang berada di sebuah wilayah yang penuh gempa. Sepakat? Banyak gempa di Jepang. Akhirnya Jepang tidak bisa menghentikan gempa. Yang bisa Jepang lakukan mencari alat detektor untuk mendeteksi datangnya gempa. Akhirnya gempa, sebulan sebelum gempa terjadi, mereka sudah siap-siap. Bahkan evakuasi pun diumumkan 2 minggu sebelum terjadi. Evakuasi daerah anu ngungsi gempa, udah tidak ada korban, kan itu. Beda jeung urang. Gempa itu diumumkan seminggu sesudahnya. Jadi jauh pisan itu. Karena kita tidak belajar dari bencana alam, ya kan? Kalau Jepang mau belajar, apakah Jepang bisa menghentikan gempanya? Karena gempa Jepang jadi hebat. Sepakat? Dia belajar dari semua keburukan yang ada. Punya suami buruk, anak buruk, tetangga buruk, orang tua buruk. Belajarlah dari mereka untuk menyempurnakan diri kita. Etata. Ya kan? Jepang daerah tsunami. Ya. Tsunami itu juga bahasa Jepang. Badai besar. Nah. Jepang tidak bisa menyelesaikan tsunami. Tidak bisa menghentikan tsunami. Apa yang bisa Jepang lakukan? Membuat detektor. Alat untuk mendeteksi hadirnya tsunami. Sengaja ini saya jalan-jalan supaya kameramen tong cicing wae. Curang dia mah. Itu. Jadi jadilah manusia seperti mental, yang memiliki mental seperti orang Jepang. Orangnya buruk, kita tetap hebat. Kondisi sekarang mahal, betul? Rupiah turun, harga emas naik, bukan harga emas naik, emas nama tetap di dinya, rupiahnya yang turun. Dolarnya tetap di situ, rupiahnya turun. Yuannya tetap di situ, rupiahnya turun. Sudah, sabar saja. Bulan Ramadan, kalau saya nggak pernah masak. Bulan Ramadan saya nggak pernah masak. Yang masak istri saya. Ya, saya nggak pernah memusingkan makan apa, nggak usah. Apakah saya sebagai suami kalau istri saya ngasih ceplok endog deh, puruluk goreng bawang, dan itu saya suka. Itu deh. Kata anak saya, Umi, nafkah ti bapak meni segitu gedenya, ayo bapak dikasih ceplok endog. Ada protes, cina gitu. Sebetulnya pengen protes, tapi gini, apakah hanya karena demi kepuasan mulut saya harus merusak ketentraman istri saya? Enggak kan? Demi mulut saya rusak hatinya. Endog deh, hitut nyiricit. Endog deh, kuman memegarna beteng. Enggak, saya enggak gitu. Saya enggak akan merusak hati istri saya. Saya lebih membela hati istri saya daripada mulut saya. Sepakat? Kuduna gitu. Ibu juga lebih membela hati suami daripada dompet ibu, setuju? Bener ya? Udah dihapus lagi, ketahuan sama suami bahaya. Iyalah. Udahlah, terserah suami mau ngasih mau enggak, yang penting saya jaga hati kamu. Ketika kita berjuang menjaga perasaannya, menjaga sakinah mereka, Allah akan anugerahkan sakinah untuk kita. Saya tuh sudah lama sih, sudah harus mengkonsumsi akar bajakah. Apa itu akar bajakah? Akar yang kalau dibuat teh bisa mengobati kanker. Saya sudah lama mengkonsumsi itu. Saya tidak pikirkan, katanya sih ada gejalanya ke sana.
Saya tidak pikirkan atos. Ya. Kenapa saya tidak pikirkan, buat apa saya mikirin yang kayak gitu, bener tuh. Mending saya sibuk ibadah, mending saya sibuk berdakwah, betul. Daripada saya mengadu-adu, kanker kumahanya, alang kete kadio akarna kadio, terus kete terus akarna jadi ti dia, terus akarna jadi ti dia teng kayak manuk entrep, capek tuh. Tong di pikiran mual mangga badai maut, mangga atas teu hese. Duh, engke maut kumahanya teh kudu di pikiran, da urang moal mikir keur maut mah, bener teu? Engke maut kumaha, kita lihat aja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, datang deui teu bebeja. Atos teu kudu pikir, teu kudu pusing ya. Ucu-ucus ya di kuburan teh sia. Aya nu kitu? Ucus ya di kuburan teh poek. Emang ningali gitu? Kan meninggal. Ya di kuburan teh eungap. Emang bernafas gitu? Pante, yo di kuburan teh heurin, emang motah gitu? Kan enggak. Berita bohong semua itu, banyak di medsos cerita tentang kuburan, tepuguh dalilna bari manehna ge can dikubur. Dan semua urusan begitu mah harus ada dalilnya tuh, tidak bisa. Gini, ibu takut sama jurig? Saya sok nu nyebut teu sieun ke datang sia. Takut sama jurig? Takut? Oke. Takut ya? Pernah ketemu jurig? Jang naon sieun panggih ge acan, ya kan? Buat apa kita takut, ketemu aja belum? Iya Bu Dokter, mengkaning di rumah sakit teh sok anu ajeng-ajeng. Alah Bu, jurig versi kita masing-masing beda tergantung cerita tentang jurig di masa kecil. Ada yang nyebut jurig teh sarareukut. Ada yang nyebut jurig teh rewag-rewig siga nu gelo ya. Macam-macam. Aya nu nyebut jurig teh pakai kain kafan ya, pocong. Terus emang mereka yang meninggalnya pakai jas tidak pernah jadi jurig gitu? Hayo we pocong, geus teu puguh lah, teu puguh. Malah ada, ya dangukeun, jurig itu, hantu itu jin. Oke, betul ya? Oke. Jin itu bahasa, artinya tidak nampak. Oke, paham ya? Malaikat termasuk jin tidak? Ya, malaikat juga makhluk jin, makhluk yang tidak nampak. Ada teman saya ngomong kan, orang suka kamari panggil jeung jurig. Saya tanyakan, kalau pernah ketemu sama jurig, pernah ketemu jeung malaikat, dah sama makhluk yang seperti itu? Enggak kudu ribut, bohong itu. Jurig itu ada di sini, ada di benak kita, sepakat? Nih, kalau saya sedang jatuh cinta Bu, kira-kira semua tentang kekasih saya jadi indah tidak? Kenapa jadi indah? Karena hati saya yang diserang kan ya, yang kena itu ya hati saya. Ketika hati menyatakan suka, maka muncul di hati saya kondisi yang baik tentang dia. Senyumnya, nucuk batur tidak indah menurut saya artistik kan itu. Iya kan? Cara jalannya yang menurut orang ngegidik, menurut saya atletis kan itu. Pokoknya selalu indah kan itu ya. Oke. Hitutna indah. Seperti kata Gomloh, mungkin ada yang tahu lagu Gomloh? Lemon Tree, judul teh. Gomloh teh nyanyi apa, nulisin kalimat tai kucing pun rasa coklat. Nah, kan itu. Itu kalau sudah jatuh cinta, ruhaninya berubah. Oke. Jin, makhluk ruhani. Dalam diri kita ada ruhani? Ada rohani. Terus si jin teh datang berbisik, yuwaswisu fi sudurinas, berbisik di hati kita, mengubah panca indera kita, pendengaran, penglihatan, kartos supaya tong sieun jurig ya. Jadi penglihatan, pendengaran berubah ya. Apalagi waktu tempo hari residen ya. Suku di rumah sakit ya saya naon kan gitu ya. Nggak ada itu, bohong. Oke. Pendengaran terdengar, seolah-olah mendengar, seolah-olah melihat. Itu karena dia berbisik di hati kita. Sudah berbisik, seolah terlihat, seolah terdengar. Terus kejelig aya. Apakah itu ada di situ? Enggak, adanya di sini. Terhologram lah dalam halusinasi kita. Kalau bener aya dan di sini ada yang pernah ketemu dan bisa ngobrol, tanyakeun KTP. Nah. Beres. Oke ya. Jadi ridho Allah ada pada
orang tua. Dan ridho Allah ada pada keluarga kita, pada suami. Ridho kita anak ada pada diri kita orang tua. Ridho anak kita ya. Karena itu titip, Bu, hey, jangan ibu marah sampai mendendam kepada anak. Segera setelah ibu marah, kalau susah meredakannya, ambil air wudhu, sholat mutlak 2 rakaat. Dan doakan anak, mintakan ampunan Allah untuk anak kita. Itu. Buat ibu yang punya anak kecil-kecil, titip, udah punya anak? Berapa orang? 2. SD ya? Sama SMA? Alas ya? Bukan, ya kirain teh anaknya teh TK sama orok gitu tah. Nya jadi hayangan nafkahan ya. Itu mah bahasa medsos. Oke. Ibu pernah punya anak? Pernah marah sama anak? Oke, pertanyaan saya kepada semua ibu. Bu, pernah marah sama suami? Berubah jadi baik? Pernah menasehati suami? Berubah jadi baik? Karena bukan itu caranya. Karena membangun kebaikan orang bukan dengan marahnya dia, tapi dengan baiknya kita. Bahkan ketika mereka tidak berubah jadi baik, kita yang harus jadi sempurna. Gitu. Terserah dia mau kayak gimana juga. Ya kan? Ibu ada yang pernah datang ke madrasah saya. Madrasah saya gratis. Semua sahamnya milik Allah. Saya datang ke sana bawa uang, bayar honor guru, memperbaiki yang rusak, memberi makan santri. Saya yang bawa uang ke sana, bukan saya bawa uang dari sana. Kira-kira kalau ada orang-orang yang nyebelin di sekolah, di madrasah saya, guru nurut atau apalah, ada yang rusak, boleh nggak saya marah? Cek umum nama boleh. Tanya ke mereka. 25 tahun saya sudah jalankan, menuntun itu madrasah, tidak sepotong pun kalimat marah saya sampaikan. Terserah kalian mau bikin hancur sekolah ini, mangga. Saya hanya ingin menjadi yang paling sempurna di hadapan Allah. Dan itu belajar dari kalian semua. Beres? Ya, so, dokter kesal tuh. Ayah pasien nutup beres-beres, dinasihatkan. Ibu teh tidak boleh makan domba. Tuh domba hariruk ditalalek kehel tuh. Pan udah dilarang makan domba, tapi dia malah ngahajakeun misalnya. Kira-kira sebagai dokter kesal tuh. Biarin aja. Akhirnya si ibu dokter ini berpikir terus bagaimana caranya dia tetap makan domba tapi sehat. Kan gitu ya. Akhirnya ketemu, kira-kira bakal ketemu gak dengan kreativitas suatu saat? Akan ketemu jalan keluarnya. Dia akan menjadi dokter yang hebat. Kan itu. Seperti ada dokter mengeluh sama saya. Saya punya pasien yang ngerokoknya luar biasa. Terus itu teh satu-satunya obat berhenti ngerokok. Terus saya larang dia ngerokok tapi anggar. Terus jangan naon orang ngubaran. Kata dokter gitu. Hei, jangan putus asa. Pasien itu teh diutus oleh Allah supaya Allah ridho kepada dokter. Apa yang harus dilakukan? Sok belajar bagaimana caranya ngobatin dia tanpa harus membuat dia berhenti ngerokok. Diutak-atik lah sama dia, kan banyak jurnal dia baca, banyak buku dia baca. Dia belajar maksimal, akhirnya ketemu. Dan sembuh. Dengan sombong. Si pasien tuh, dok kan ngerokoknya damang, sombong tuh. Padahal kan yang kerja keras dokternya ya. Dokternya dengan bijak karena banyak membaca, senyum dia. Nyasok sing sehatnya. Teraskeun ngarokok pomis pada stong meser ngarokok ngadamel pabrikna. Itu dokter bijaksana pisan. Dan si pasien itu saya kenal rupanya eta ngaranna dokter bener. Ya saya sebut juga itu dokter yang bener. Yang tidak menyelesaikan masalah hanya dengan nasihat saja. Tapi betul-betul dia ngulik. Kalau punya suami pembohong, gimana caranya? Supaya tidak bohong. Tong ditanya, beres nges. Bener tuh? Bener tuh? Enggak, tong ditanya, tong bohong. Aman kan? Aman. Terus kalau punya suami tidak memberi nafkah kepada ibu. Hei ibu, ada suami yang tidak menafkahi, malah ibu yang cari nafkah sendiri, ada? Banyak itu. Terus apa supaya Allah ridho, apa yang harus kita lakukan?
Teruskan, teruskan. Nafkahi saja suaminya, anaknya, nggak usah mengeluh. Teruskan. Dia malah morotin, sudah dia dapat nafkah dari kita, dia selingkuh sama yang lain. Kenapa banyak suami yang dinafkahi oleh istri terus selingkuh? Itu karena istrinya memberinya sambil menghinakan. Hormati suaminya supaya dia merasa nyaman di rumahnya, dia nggak akan selingkuh. Terus saja kita kasih nafkah. Setelah dia meninggal, Allah kembalikan rizki kita itu mual kama mana guys. Balik lagi. Akan balik lagi. Kalau kita yang meninggal, kita akan mendapatkan tiket surga dengan mudah. Guys, beres. Jangan mengeluh. Jangan protes terhadap takdir Allah. Ya Allah iya sih punya suami teh kasep memang. Badan atletis memang. Ngan siga batu gitu cecing. Puguh kene hayam subuh-subuh keluar kongkorongok. Menang rezeki kan itu ya. Ya salaki orang subuh kerek-kene hayam kongkorongok naik karena kenteng. Oh menang rezeki. Kedenger tuh teh sama suaminya. Atau subuh-subuh suaminya keluar naik karena kenteng kongkorongok. Sudah ya tidak ada mengeluh karena Allah tidak suka kita mengeluh. Kenapa saya ajak jangan mengeluh supaya apa? Supaya kita selalu menemukan jalan keluar. Supaya kita terus belajar, terus belajar, terus belajar. Kuncinya idza sakata fakaro. Apabila kita diam, kita berpikir, jangan ngalamun. Wa idza nataqa dzakaro. Apabila kita ngobrol, kita saling mengingatkan. Wa idza nadhara i'tabaro. Apabila kita melihat, kita jadikan iktibar. Kita jadikan ilmu. Tuh. Saya merasa, Bu Dokter, gula saya stabil. Pagi-pagi teh 83, pas siang-siang nih gula sewaktunya paling 114, 115. Kasep tuh? Kasep. Enggak kasep. Udah bahagia saya, tapi apa kata saran dokter? Tapi tetap ya Ustadz, naon, jaga gaya hidup. Supaya apa dok? Kan udah sehat. Jaga gaya hidup supaya tetap gaya. Kebetulan dokternya CS semua. Gitu. Jadi ada kondisi yang Masya Allah ya. Sudah jangan mikirin. Sekarang sok saya ingin bertanya, ada masalah nggak dari masalah teman, nggak usah masalah kita. Ada masalah nggak? Mungkin kita bisa coba jawab. Cung. Nah onwe bebas. Enggak? Kayaknya Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita supaya belajar dari musibah? Kan sekarang banyak musibah. Kita belajarnya gimana Ustadz? Contohnya musibah apa? Segala macam Ustadz. Misalnya? Dari anak. Ini spesifik, dan dokter ge gitu narosna. Bu dokter saya sakit apa? Macam-macam. Tidak bisa cek dokter teh sing jelas. So. Dari di Sumatera ya kita alhamdulillah enggak gitu. Nah kita itu menyikapinya gimana? Oke. Rasa khawatir terhadap gerakan sesar Lembang atau megatrust. Pertanyaan saya, kabayang tuh menyeramkannya? Oke, kabayang yang ngalaman moal. Tenang we buah isuk maghrib ge maot, beres. Bener. Teu kudu jadi riweuh itu. Kita mikirin sesuatu yang bukan urusan kita. Kan teman-teman saya juga di madrasah Pak, gimana ini kalau besok lusa terjadi sesar Lembang endek, mungkin madrasah kita ya karena ada di Kabupaten Bandung Barat yang rubuh duluan nyatos we. Terus madrasah kumaha? Kalau bisa teruskan teu geus bubar, teu hese. Nah, mun gampang gitu, nya gampang atuh buat saya mah. Saya setiap bulan membiayai 75 jutaan buat madrasah, gaji guru dan lain-lain. Sekarang madrasahnya rubuh, bahagia tuh, bahagia. Jadi megatrustnya bikin bahagia, bener tuh. Udah enteng atuh. Terus ibu, gimana kalau megatrust? Udah, ibu kan sekarang menderita oleh suami, ya sudah sugan we si eta ngerelep, beres. Ya siap ya, jadi nggak usah dipikirin karena itu bukan urusan kita. Sok naon deui, ada masalah nggak? Halo, ya, Bu, diestafetkan Bu ke sana, terus ke belakang. Saya pengen belajar yang enteng-enteng aja, mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya, ini masalah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ya. Masalah hutang piutang Ustadz. Bagaimana ya, kita ingin mengikhlaskan tapi masih ada kata seperti itu, dan kita juga emang perlu. Terus kalau jumlahnya kecil insya Allah lah udah, tapi kalau jumlahnya besar itu ingin kita ikhlaskan tapi kok rasanya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip ya kepada ibu semua, hadirin semua. Kalau ada yang pinjam uang lagi ke kita apapun alasannya sampai nangis darah, jangan dikasih. Kenapa jangan dikasih? Karena yang berhutang wajib bayar, yang menghutangkan wajib nagih. Sama nggak kewajibannya? Sama. Orang yang menghutangkan dan yang memberikan hutang itu pintu surganya ketutup. Padahal maksudnya Ya. nolong ya. Jadi sekali lagi kepada ibu hadirin, bapak-bapak semua, akang-akang semua, kalau ada yang pinjam uang, jangan dikasih. Kalau ada kasih aja lah ya, berapa, bukan dipinjemin tapi dipasihan. Karena orang yang berhutang dan yang dihutangi itu sama-sama dia akan kehilangan surga. Kenapa? Yang dihutangi dia punya kewajiban nagih. Kalau dia tidak nagih, dosa. Ya kan? Yang berhutang punya kewajiban bayar. Kalau tidak bayar, dosa. Dan neraka itu bisa di akhirat, bisa di dunia. Bagaimana surga itu menurut surat Ar-Rahman kan ada dua. Jannatan, ada dua surga di sana dan di sini, oke? Dan siapa yang punya hutang, dia akan sulit mendapatkan surga di dunia ini. Di dunia ini seperti neraka. Pas giliran makan, mau motret kuliner kita, sieun kapanggi, geus teu jadi. Mau beli motor, pengen dipotret motor barunya, sieun kapanggi. Mau pergi piknik, udah piknik nih ke Bali kemana, atau umroh ke Mekah, mau bikin konten tentang Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sieun kapanggi, kesiksa nggak? Terus yang menghutangkan, kasiksa teu ninggalian si eta. Ini cerita saya, Bu. Cereng, saya menikah. Setelah saya menikah, saya tidak merencanakan punya rumah, tapi saya nabung buat beli rumah. Di mana we bebas gitu kan? Saya mulai nabung. Saya nggak mau yang namanya kredit, karena itu dari sejak akad nikah saya mulai nabung. Terus nabung, sudah cukup tah? Ada yang menjual rumah, ditawarkan kepada saya. Di depan notaris saya bayar. Ternyata rumahnya fiktif. Tertipulah saya. Yang menawarkannya seorang haji perwira lulusan pesantren, kabayang tuh. Jadi dia teh lulusan pesantren yang jadi perwira dan sudah haji. Kabayang pan? Saya nagih terus 1 tahun, Bu. Tiap saya nagih, ya nanti saya kembalikan, ya nanti insya Allah nanti, terus setahun saya menderita karena saya wajib nagih kan, tapi jadi capek sampai satu saat maghrib, beres sholat maghrib saya natap istri saya tenang, kunaon bapak meni siga nu tenang gitu, atuh udah ningali umi meni siga ningali kenceleng, dipepeskeun aya eusina, gitu. Dah akhirnya saya ridho tuh. Kalau kita lunaskan aja si Pak Haji itu teh. Ulah Pak, udahlah. Kalau Umi ridho saya telepon sekarang, kalau enggak. Dan dia juga kesiksa. Sebab di mana-mana di jalan dia selalu melihat spanduk saya. Pengajian bersama Dudi Mutakin, gitu terus. Sholat Id bersama, setiap ningali ieu gebeg, setiap ningali kan gebeg. Dia kesiksa dia. Saya kesiksa, aku kesel, dia kesiksa oleh begitu. Besar loh Bu jumlahnya seharga rumah Bu. Dah dari situ saya masih tinggal di rumah yang saya pinjam, bukan ngontrak, saya pinjam rumah. Dah, ini kisah nyata Bu. Kata istri saya, sudah kalau seandainya itu bisa membuat Bapak tenang dan lebih produktif lagi, ya udah kita ikhlaskan saja. Saya uji lagi, gede loh Mi ini, iya besar. Tapi apa artinya besarnya uang yang masih bisa dicari daripada hancurnya hati yang tidak bisa diobati? Edan. Pamajikan aing itu pamajikan orang gitu.
Dan oke, saya telepon waktu itu, Haji, maaf nih belum bisa bayar. Kayak heula urang lain rek nagih, saya bilang itu saya udah hilang sopan aja. Lain rek nagih. Ada apa Pak Haji? Ada yang bisa saya bantu? Wah lah, mayar gitu mantuan. Gitu. Jadi ada apa ini? Mulai hari ini catatlah jam berapa, saya sebut jamnya. Hari ini tanggal segini, jam segini. Saya nyatakan semua yang sudah habis uangnya dipakai oleh Pak Haji lunas. Getar atuh eta mah. Handphone telepon ge peupeus, udah belum ada handphone waktu itu. Enggak Pak Haji, enggak saya bayar. Tampolong kaleng belut di talian. Ngomong gandeng gelut sekalian. Ini udah jelas dilunasin, nggak mau ya. Jelema sombong mah gitu tah. Enggak, udah. Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan lunas, beres saja. Udah ya, truk tutup. Udah aja. Oh dia nelponan dia, halo, Assalamualaikum Pak Haji, Hoream, udah lunas, tutup lagi. Saya takut terpicu marah lagi kan. Udah beres, udah aja. Besoknya maghrib jam yang sama, pemilik rumah telepon sama saya. Tad, belilah rumah itu. Kenapa? Mau dijual, butuh duit. Ya udah, kasih waktu saya seminggu. Kalau seminggu saya bisa bayar, saya bayar. Kalau enggak, saya pergi. Dan itu mahal. Udah mungkin dapat uang segitu seminggu buat beli rumah itu. Udah aja. Mi, ya aku mau Allah. Kalau Allah ngasih, Bismillah. Kalau enggak ya udah. Istri saya itu orangnya slow. Ya kalem. Dah sirum gak bisa nyumput di kolong naon gitu. Manya orang eleku sirum gitu kan. Dah. Betul Bu, hari ketiga saya dapat pekerjaan, hari kelima dibayar, hari ketujuh saya bayar rumah itu lunas. Itu cerita tentang saya dicekek orang. Gitu. Dan karena saya dapatnya murah, mudah, dan saya rasa dari Allah. Kemudian airnya jelek kan di daerah Margahayu Raya sana. Mobil putih jadi coklat atuh, seragam bodas, seragam dokter jadi abu-abu pan rudet. Iya. Dan waktu saya rumah di sana saya juga ikut aktif, ikut membangun rumah sakit Al-Islam. Jadi saya kalau ke Al-Islam teh gratis Bu. Dokter ge balalager semua. Kabayang teh hirup rumah sakit gratis, dokter gratis, obat gratis, pom bensin gratis. Rumah makan tinggal di kopiah gratis. Ya. Listrik, telepon dipangmayarkeun gratis, cok. Buat apa saya punya uang? Nggak ada, buat madrasah akhirnya kan. Jadi gitu Bu. Udah beres. Bagaimana saya menjual lagi rumah itu? Suatu saat saya rada rileks di rumah, ada orang ibu-ibu sakit jiwa, kekelayangan, bari ngerokok. Saya tanya sama istri saya, itu teh siapa Mi? Itu teh ibunya itu. Pasangan suami istri masih pada muda, ada anak nage SD di situ. Oh, bager pisan ya itu suami istri ngurus ibu yang sakit jiwa ya. Iya Pak, soleh pisan. Udah saya tunggu si pasangan itu. Sore-sore pulang, saya panggil Dek, sini Dek. Kenapa Bapak tahu nama saya Ade? Lain gitu maksudnya. Dek Dadang. Datang aja udah. Ada apa? Kamu di sini sama ibu? Iya. Aduh, maaf ya Pak ya kalau ibu saya enggak. Terus di sini kamu udah rumah sendiri? Belum lah Pak. Di sini saya masih ngontrak. Perasaan udah lama, iya ngontraknya pindah-pindah Pak. Tapi masih di komplek ini. Oh, pengen punya rumah? Ya pengen lah. Udah nabung? Udah lah. Ada berapa? Pak malu. Beli atuh ya rumah Bapak. Wah Pak tuh mahal Pak. Enggak, saya boga tabungan sabaraha. Dia cek tabungannya segini Pak. Cukup lah. Setengah harga rumah saya. Bayarin buat saya. Itu di komplek itu hanya 15 rumah yang sertifikatnya benar. Di antaranya rumah saya, yang lain nggak benar itu sertifikat. Besoknya serah terima, nggak usah di depan notaris ya, udah beres aja. Iyalah notaris mah kumaha ente nya. Siapa? Udah. Sini uangnya ditransfer ke saya kasihin sertifikatnya. Pesan saya apa? Titip ibu kamu, jaga rumah tangga kamu supaya kamu menjadi pasangan yang hebat. Saya pengen dapat jariah dari kamu yang soleh. Pergi weh, udah. Itu tetangga ngamuk. Si Pak Haji malah sanes ka abdi. Arif, aku mau orang. Bebas
Dan apa hasilnya apa Kang? Saya dapat rumah jauh lebih besar dari itu. Itu hanya di bawah 200 meter saya dapat rumah di atas 500 meter penggantinya. Apa yang saya lakukannya itu? Setelah saya tengok lagi betul pasangan itu menjadi pasangan yang juara, rumah tangganya bagus. Saya tidak salah menjual rumah murah kepada dia. Gitu Bu, bab hutangnya punya. Jadi ini gede, lunasin saja. Jangan. Lunaskan lah. Lunaskan saja. Bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Allah yang akan ganti. Amin. Dan satu hal konsepnya, supaya kita tetap dalam ridho Allah. Kalau ibu kata Allah punya takdir, punya uang 500 juta, terus ketipu 400 juta, padahal takdirnya 500 juta. Kira-kira yang 400 juta ketipu itu hilang nggak? Nggak hilang, dititip kepada Allah. Yang kalau masih ada di kita mungkin kita akan memanfaatkannya salah. Diambil oleh Allah yang suatu saat akan dikembalikan oleh Allah. Ingat, Allah itu tidak pernah zolim. Sepakat ya? Jadi jangan khawatir tentang itu. Baik, ada lagi? Sok tong asa-asa, enggak. Bu, dimaratonkan Bu kesini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, menyambung dari pertanyaan yang tadi. Kalau ada utang piutang kan misalnya ya sudahlah diikhlaskan gitu ya. Kalau diikhlaskan gitu tuh harus ada akad dengan antara yang hutang dan piutang atau niat saja kita aja ya sudahlah gitu, atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Supaya dia kembali mendapatkan surganya, kita bersodakoh, dia berhutang, kita lunaskan dengan sodakoh, kita berikrar. Itu sodakoh lah ya, berikrar itu sodakoh Bu, membahagiakan dia kan itu ya. Ikrarkan, supaya jelas, siapa tahu dia sudah memberitahu kepada teman-temannya bahwa saya punya hutang ke si ini. Nah, suatu saat kita meninggal kan dia nanti dituntut, atau suatu saat dia meninggal dia dituntut, harus ada ikrar. Ya, hutang piutang itu harus ada. Hutang piutang itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang paling panjang ayatnya, semuanya harus tercatat. Ya, ikrarkan Bu, tapi kan kita nggak punya hutang kan? Nggak ada hutang di antara kita. Ya aman ya. Oke, mangga mikna di Bu ke sebelah situ Bu, yang kerudung kuning dulu. Ini ibu pakai baju partai. Dingin. Oh iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Pangauban Batu Jajar. Izin saya bertanya Pak Ustadz. Agak sedikit sedih juga. Saya punya anak, Pak Ustadz, waktu itu dia pernah kerja di rumah sakit Cililin ya. Dapat 4 tahun dikarenakan ada orang jahil gitu ya, ngasih obat ke anak saya. Sekarang udah hampir 6 tahun dia keganggu jiwanya. Saya tiap hari nyuruh sholat, suruh ngaji, tapi enggak nurut gitu. Kadang-kadang bikin kesel di rumah tapi dia enggak adat-adatan, enggak soleh Obatnya juga. Obat apa Bu? Ya itu mungkin destro apa gitu. Narkoba? Anak saya ada yang ngejailin, kan anak saya bager gitu kayak bapaknya almarhum kan nggak pernah jarang gawe sama tetangga, sama teman enggak gitu ya. Ada yang jahil ngasih itu sampai keganggu ininya. Saya pesantrennya di Suralaya, Inabah 27, 3 bulan Pak. Saya pas itu nggak betah, dia ya udah berobat di Karisma tiap bulan gitu, kontrol. Yang saya tanyakan, saya setiap nyuruh sholat gitu ya, suruh ini berdoa buat mama biar mama sehat gitu ya, bisa ngasih makan ke Kiki. Tapi dia nggak pernah nurut, malah bikin kesel di rumah teh. Kadang apa gitu berantakan. Ibu masih suka marah sama anak? Siapa? Ibu. Marah karena kan kesel banget gitu sampai saudara saya bilang gini, aduh kasihan si Kiki dicarekan wae katanya gitu buku inungna nyasok atuh panguruskeun kata saya teh gitu. Nah sekarang saya harus gimana Pak Ustadz? Siap. Ya saya udah kesel Pak Ustadz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak kena narkoba. Dah. Maka tugas kita orang tua, saya titip ya supaya anak ini buat siapapun yang nanti ada gejala-gejala seperti itu. Kalau ada gejala-gejala seperti itu titip ya. Langsung hijrahkan anaknya pindah tempat. Ya. Karena kalau masih tetap di lingkungan yang sama,
dan ketemu dengan teman-teman yang itu, apalagi dengan pengedarnya, dia masih akan tetap make, kan itu ya. Pertama itu, ini buat jamaah yang bisi ya, anak-anak kita seperti itu. Yang kedua, supaya anak kita tidak ke sana, supaya anak kita tidak kena narkoba, jangan bikin pusing mereka. Kalau kita pengen anak kita kreatif, bikin iklim bagus. Kalau kita pengen anak kita rajin sholat, bikin iklimnya, jangan anak sekarang kan nggak bisa disuruh ya. Gen alfa tuh nggak bisa disuruh sekarang. Nggak usah. Saya nggak pernah nyuruh anak sholat. Saya hanya bilang kalau pulang dari masjid, Dek, salam, Steve sahabat. Malaikat pencabut nyawa rek datang. Oh si bapak mah udah dia sholat. Seperti banyak cara ya. Karena itu Bu ulah serius ting, pokoknya hirup ulah serius ting. Hei di rumah tuh jangan terlalu serius Kang. Dan nu serius maut, nu heureuy maut gitu. Itu. Jadi Bu titip doa ibu akan diijabah. 1. Pertama ya, pindahkan anak dari lingkungan tempat dia bergaul ke rumah uakna di Kalimantan misalnya. Ya. Tapi masih ngobat. Oke, itu lebih bagus. Terus, ibu terus berdoa, beramal soleh, bahagiakan dan bantu orang yang susah. Insya Allah kesulitan kita dibantu oleh Allah. Oke, ibu lakukan. Satu hal yang menghalangi doa kita. Apa yang menghalangi doa kita? Marah. Ya Allah, cekek ya Allah, mual diijabah, ya kan? Marah, jangan sedikit pun ada marah. Siapa sih orang yang marah itu? Orang yang marah adalah orang yang tidak kreatif mencari bahasa, menemukan bahasa untuk bisa mengingatkan. Saya ingat istri saya yakin dia tidak setuju dengan wanita yang datang ke rumah yang ingin jadi istri saya. Parah. Ya, Saya yakin dia Ustaz. tidak setuju dengan wanita yang dengan orang tuanya datang ke rumah saya untuk meminta saya menjadi suaminya. Bukan ya iyalah, karena dia juga, istri saya pernah nyuruh saya nikah dengan seorang wanita profesional, tidak punya anak, janda ditinggal wafat, solehah, dan saya tolak. Istri saya pernah bawa wanita cantik ke rumah, saya menolak. Saya milih bahasanya untuk saya tidak sama dia. Pikiran saya kan, saya akan tua, saya ngurus lahnya. Itu saya akan tua terus, saya tolak pelan-pelan. Alhamdulillah berhasil saya tolak dan dia pulang. Saya nggak berani minta nomor handphonenya, bisi kagugas. Ya. Bisi kagagas. Ya. Dia pergi, setelah dia pergi saya berdoa dan nangis. Ya, kaduhung. Ya. Saya tahu. Pas satu saat ada yang datang, saya tahu istri saya pasti nggak setuju karena saya juga nggak suka. Bahasanya, dia tidak dengan bahasa marah mengingatkan saya. Tapi dengan bahasa yang bagus, Pak, ke surga itu tidak selalu harus dengan jalan susah, Pak. Harus bisa juga dengan jalan senang. Hanya itu bahasanya. Saya langsung menatap si wanita itu. Kira-kira pisusaheun ya mah, tahu dah. Ya saya bahaya. Bahaya tuh jumaah tandukan atau kemis sihungan pan bahaya. Jadi Masya Allah ya. Banyak cara ya Bu ya buat ibu yang anaknya kena narkoba, kalem Bu. Jangan marah. Titip 1 itu, jangan marah, jangan kesal. Ibu jangan protes terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Jangan protes kepada keputusan Allah. Setuju Bu? Ibu punya suami nu ayeuna hideung, teu kudu protes. Ibu punya suami nu ayeuna bodas, teu kudu protes. Ibu punya suami nu ayeuna peot hulu, teu kudu protes. Kan gitu. Ya, pan aya suami pehul hayo. Ya, enggak usah protes, terima semua keputusan Allah. Ada pertanyaan terakhir silahkan. Ada nih. Waduh. Ini Pak. Ini dari Bapak. Oh dari, mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi banyak yang berhubungan dengan masalah keluarga dan sosial, Kang ya. Nah, pertanyaan dari saya sekarang mungkin menyangkut dengan ibadah, Kang.
yaitu bahwa kita sekarang sudah menginjak pada bulan Sya'ban, mungkin kurang dari sebulan lagi kita menghadapi Ramadan. Saya pribadi dan mungkin juga semua jamaah menginginkan bahwa Ramadan yang akan datang, yang insya Allah mungkin kita mendapatkannya, menjalaninya akan menjadi Ramadan yang terbaik. Amin. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Ramadan tersebut. Pertanyaannya adalah, mungkin Pak Kiai bisa memberikan trik atau masukan bagi kami, khususnya untuk saya dan umumnya untuk para jamaah, bagaimana untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik nanti. Mungkin bisa memberikan nasihat ataupun masukan-masukan bagi kami. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, iya ya, saya lupa. Bulan Sa'ban itu bulan menanam. Sok lakukan kebaikan, ini baru tanggal 2 Sa'ban ya. Lakukan kebaikan di bulan Sa'ban ini sebanyak-banyaknya, bersodakoh dan lain sebagainya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana tanaman kita disiram oleh ibadah-ibadah kita. Dan bulan Syawal, tauhid sebagai buahnya akan kita petik. Yang pertama saya ajak, apakah ada saum di bulan Sa'ban? Rasulullah sangat penuh melaksanakan saum di bulan Sa'ban. Itu hadisnya. Diterjemahkan oleh para ulama, Rasulullah sepenuhnya menjalankan saum sunat di bulan Sa'ban. Saum Daud berapa hari? 15. Saum Senin Kemis berapa hari? 8. 8 tambah 15? 23. Saum Ayyamul Bid 3 hari, 26 hari. Berapa? 26 ya? 15 tambah 8, 26. Saum Ayyamul Bid. 26 hari, ada yang bareng-bareng. Kurang lebih 18 hari Rasulullah saum di bulan Sa'ban. Itu bukan saum setengah bulan Sa'ban, tapi Rasulullah sangat sibuk dengan saum di bulan Sa'ban. Rasulullah sangat sibuk dengan sodakoh di bulan Sa'ban. Malah sampai menghabiskan hartanya di bulan Sa'ban. Sehingga Ramadan Rasulullah menjalankan saum tanpa bekal harta karena betul-betul sudah dihabiskan di bulan Sa'ban. Itu. Ini saya ngajak nih kepada hadirin, hei, tong ngobrol wae tih. Lain bisa salah paham. Nanti teh si Ustadz teh kumanya ngaco, padahal bukan ngaco, manehna keur ngobrol jeung babaturan nana gitu. Oke. Jadi kalau ada salah paham jangan salahkan saya ya, salahkan teman sebelah. Saya ajak nih di bulan Sa'ban ini, saya insya Allah tanggal 7 Sabtu besok akan ada munggah bunga, saya ngumpul dengan yatim du'afa ya, di Jalan Adipati Kertabumi nomor 15. Judulnya munggah bunga, saya akan memberikan kepada mereka goodie bag dan sedikit uang untuk bekal mereka melaksanakan saum. Kami udah siapin sih, cukup insya Allah. Tapi seandainya di antara sahabat semua hadirin semua di sini pengen nambahin boleh. Ya. Ini asli saya mengajak gini. Kenapa ibu bapak harus sodakoh? Bu, kalau ibu berkewajiban 1 hari mengumpulkan pahala 10 dalam waktu 24 jam, kira-kira kita mampu nggak mengumpulkannya 24 jam 10 pahala? Enggak, paling 2 atau 3. Dari mana kurangnya kan gitu ya, supaya cukup, supaya kita bisa beli tiket surga. Kurangnya dari sodakoh yang menjadi jariah, seperti itu. Karena itu saya gaspol di antara ibu di sini, ada yang kenal saya setiap Jumat saya berbagi dengan lansia. Selasa saya pengajian anak-anak muda di Suguhan. Setiap Jumat saya pengajian tafsir di Suguhan. Setiap Sabtu saya bikin acara Zoom ya. Saya tidak minta uang dari peserta, pokoknya mah hayu breng ikutan. Semua saya biayai sendiri. Kenapa saya habiskan sendiri? Karena saya takut tiket surga nggak kebeli karena kurang jumlah pahala saya itu. Nah jadi saya pengen ngajak nih, meskipun malu ya saya ngajak, sok bu donasi lah ke saya. Sekarang ada M-Banking kan, bolehlah angkat telepon, sok tulis nomor rekening saya. Di M-Bankingnya langsung klik gitu. Nol nate jangan kurang dari 6 nolnya. Atau 0 itu di angkaan payunanya.
Ya terserah sih. Nih nomor rekeningnya, pokoknya mun betul-betul niatnya, deh naon geus doraka we. Mun niatna gitu ya. Ini nomor rekeningnya muamalat ya, Bank Muamalat Bu. Insya Allah akan kami berikan kepada, ini kegiatan bulan Saban Kang, Bank Muamalat atas nama Dudi Abdullah. Ya, Dudi Abdullah itu nama paling bagus Abdullah. Nomornya 10 500 510. Ini sengaja saya ngajak. Saya yakin ini akan menjadi jariah dan itu akan tahu nggak pahala jariah itu Kang sampai kapan mengalirnya Kang? Pahala jariah itu mengalirnya dari sejak hari ini kita sampaikan, kalau hari kebangkitan itu masih ada 300 tahun atau 3.000 tahun lagi, selama 3.000 tahun pahala itu mengalir. Itu luar biasa ya. Ya. 10, 500, 510. Nah, transferkan sesuai dengan angka itu. Gede atunya. 10 juta lebih. Ya, 10, 500, 510. Bank Muamalat, kenapa saya memakai Bank Muamalat bukan iklan ya, karena ayahanda tercinta dulu bersama Presiden Soeharto merencanakan pembangunan Bank Muamalat ini, dan Bank Muamalat ini didanai oleh umat ya. Umat yang sumbangan, semuanya sumbangan, seluruh Indonesia sumbangan, sampai Pak Presiden waktu itu mengumumkan untuk membangun bank syariah pertama di Indonesia, sudah terkumpul uang 2 miliar, waktu itu besar sekali 2 miliar itu cukup untuk membuat bank. Maka terbangunlah Bank Muamalat. Karena itu saya memilih dari dulu bank ini, karena bank ini betul-betul dari tangan umat Islam waktu itu. Ya. Baik. Mungkin hadirin satu lagi Bu, ada pertanyaan enggak di sini Bu? Balik dia. Oh, ada yang tertulis enggak? Nu tertulis kadikeun. Ini ada titipan pertanyaan dari belakang. Ya, langsung. Teman punya hutang dan tidak bayar, tapi kita ikhlasin di dalam hati, apakah sah? Tadi sudah disampaikan, jangan sampai membuat sesuatu ngambang. Berhutangnya sudah harus dalam ikrar, artinya tertulis, maka kelunasan dan melunaskannya pun harus tertulis. Ya, harus tertulis. Satu lagi, ada teman 2 orang. Yang satu sama Muslim, susah, dan yang satu lagi beda agama, lebih susah. Kita bersedekah kemana terlebih dahulu? Bersodakoh itu bisa ke kucing, bisa ke ayam, bisa ke sesama Muslim, bisa kepada mereka yang non-Muslim. Boleh. Ya. Jadi kira-kira mana yang lebih prioritas kita berikan. Kalau kita punya tetangga dekat non-Muslim dan lapar, kita lebih kasih dia daripada yang saudara kita yang agak jauh, yang agak susah gitu kan. Dan oh ya betul Kang, tadi pertanyaan apa yang di bulan Saban, tolong periksa tetangga kita, siapa tahu tetangga kita ada yang tidak punya beras atau apa saja. Kalau saya sudah setiap hari menyiapkan beras di rumah ya, ada kurang lebih 25 sampai 30 kilo, 1 kilograman di keresek, itu pasti aja ada yang ngambil itu, ada yang minta ya. Ya. Di rumah ada di rumah di depan mah ucing, aing mah ucingna resep nyangu. Jadi saya pasti ada teriak tok Pak Haji, udah saya kasih gitu. Kenapa saya siapkan seperti itu? Saya hanya sekedar berikrar saja ya Bu Dokter di hadapan Allah, ya Allah, saya bagikan beras ini kepada mereka, tolong titip anak cucu saya, buyut saya, jangan ada yang kau biarkan lapar itu. Saya titip untuk keselamatan mereka. Kenapa saya titip untuk keselamatan anak-anak saya? Beras itu. Bapak saya ngurus umat Bu. Beliau pernah jadi rektor Unisba, sepanjang jadi rektor, beliau menyekolahkan ada orang Irian, Timur, kemudian beliau jadi ketua majelis ulama. Sibuk nate hayo ngurus umat. Umat aja, anaknya relatif nggak keurus. Tapi kami ini tanda petik ya, kami anak-anaknya diurus oleh Allah. Oke. Sekarang saya mencoba ngurus madrasah, 25 tahun yang lalu saya mulai.
Saya urus semua itu, anak asuh saya 250 santrinya. Alumninya sudah 1.600 sekarang. Itu saya urus semuanya, makannya, kesehatannya, bahkan handphonenya santri itu saya urus. Apa yang terjadi? Anak saya nggak ada yang aneh-aneh, anak saya semua diurus oleh Allah. Beres. Nah sekarang tolong berbagi dengan mereka yang susah. Insya Allah keluarga kita dijaga oleh Allah dari kesusahan itu. Taeta, mangga ada yang lain? Silakan. Sudah kayaknya Pak Ustadz yang namanya waktu. Tuh, nulepat sudah ya. panitia ya, bukan saya nggak mau ngejawab. Kalau pengen nanya boleh sama saya ya, dengan melalui voice note. Ulah teleponan bisa, hai yang bisa hai. Voice note, oke. Melalui voice note di 081220000051. Guys, Oh iya, nanti buat yang sudah transfer tolong konfirmasi ke nomor itu ya. Yang sudah transfer nuntu ulah. 081 guys. 22 00 terus 00 4 kali jadi nanya 51. Silakan saja kalau pengen nanya. Insya Allah saya jawab, saya tidak seperti yang lain jawab nanti yang kayak minggu depan tahun harap ente. Saya langsung jawab insya Allah. Pak Ustadz ada untuk satu orang lagi ya. Tadi ibu-ibu yang mau bertanya siapa? Itu bu, itu mau beri jebi bu. Saya takut diancam bu. Kasihan ya Pak Ustadz ya. Rumahnya tuh yang belakangnya tuh. Nah itu yang belakangnya tuh beri murupan tadi bu. Itu CS itu mah bahaya itu untuk dijawab. Terus ke belakang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, ini buat anak-anak muda. Ketika kita suka pada orang, lawan jenis, apakah boleh jika kita meminta ikatan cinta yang diridhoi oleh Allah untuk jodoh dan menyebut namanya dalam doa? Bagaimana cara mendapatkan ridhonya Allah untuk jodoh? Ya. Makasih. Buat semua yang muda ketika jatuh cinta, serahkan semuanya pada Allah. Ya Allah, seandainya engkau ridho hubungan saya dengan dia, pertemukan kami pada saatnya kami halal. Ya kan? Oke. Seandainya engkau tidak ridho ya Allah, ridhoi karena engkau maha kuasa. Ya pokoknya mah boleh dak maksa ke Allah boleh. Seandainya engkau nyatakan itu tidak cocok dan tidak baik buat saya ya Allah, baikan dan cocokkan. Kan itu. Pokoknya mah boleh ya, doakan saja kekasih yang kita rindukan. Saya juga sekarang mendoakan kekasih saya setiap hari. Bukan istri saya, kekasih saya. Siapa kekasih saya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gayanya, nggak lah pokoknya gaya itu ya. Jadi boleh doakan saja siapa apa yang dia yang kita cintai ya. Kepada kalau saya waktu anak saya nggak mengalamin sih bu. Anak saya kan laki-laki semua dan dia tidak pernah bawa teman perempuan ke rumah. Tahu-tahu saya dapat undangan nikah aja dari mereka. Iya, saya diundang anak saya untuk karena saya laki-laki kan tidak jadi wali. Pak, aku mau nikah Pak 2 minggu lagi. Gitu semua. Jadi alhamdulillah anak saya tidak pernah pacaran dan kebetulan anak saya di kampusnya jadi tokoh gitu ya. Pas saya nanya gimana kamu dapetin istri? Nah, kalau kamu gini terus gampang Pak. Tokoh model kita mah tinggal nunjuk, hey kamu kawin. Gampang cina gitu. Dan terjadi betul itu. Baik Bu, kasihkan mic-nya sama yang depannya. Oke, satu lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz mau nanya masalah utang piutang. Saya kan mengutangkan uang gitu ya. Bukan mengutangkan uang. Pokoknya ada seseorang yang punya utang ke saya. Dan sudah bertahun-tahun, saya tidak pernah nanya, tidak pernah nagih, karena saya sudah 3 kali nagih, sudah capek. Kemudian setiap saya ketemu dia hanya bilang maaf belum bisa bayar, padahal saya tidak nanya. Nah untuk mengikrarkan untuk dilunaskan atau harus ikrar langsung di depannya atau cukup dalam hati Ustadz? Ikutin cara saya. Ya tadi udah pertanyaannya sama, ikrarkan ya. Kalau bahasa saya gini, saya pernah itu ada temen hutang, hese di nagina. Bro ngopi yuk gitu kan, saya ajak ngopi dia, udah kita ngopi bareng, saya doain sing beungarnya.
Bayar hutang lain, justru saya lunasin hutangnya, saya lunaskan hutang supaya ente tenang, sok berikhtiar sing beungharnya, kalau beunghar ente bisa berbagi sama yang lain, titip ya, hanya gitu. Terus masalahnya ada satu lagi, kalau yang satu lagi itu hilang kontak, tidak ada kabar dan membawa kabur uang saya seperti itu. Ya udah. Kan tidak mungkin bisa Nagih. mengikrarkan di depannya untuk Ya, melunaskan. kalau itu sudah, gitu kan. kalau seperti itu kondisinya serahkan kepada Allah. Ya Allah, nyangakeun badai dicekek, badai ditabrak kumaha. Tapi doa yang prinsipnya doakeun nya, prinsipnya doakeun ya, sambil kita ikrarkan di hadapan Allah, doakeun. Model tadi juga saya kesini ada di jalan kan lewat jalan kecil tuh ngebut, saya gak cepet karena ngejar waktu. Terus tiba-tiba ada yang nyebrang, numun tas teh ngadadakang, set, saya ngerep, aduh. Itu sering kejadian itu buat saya. Mungkin itu ujian juga buat saya sering tidak hati-hati dalam berkendaraan sehingga sering sekali kejadian ada orang nyebrang. Saya tidak bersumpah serapah ya. Saya hanya mendoakan, ya Allah, solehkan dia, sukseskan dia dan kayakan dia. Saya doakan dia supaya kaya raya. Kenapa? Karena kalau sudah kaya mah moal mentas. Bu dokter sok mentas, can beunghar gitu. Gitu, Bu sok mentas, can beunghar gitu. Ya udah, beres. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, itu saja mudah-mudahan Allah ridho. Dan satu hal ini closing saya sederhana, saya tidak menyampaikan dalil ya, tapi insya Allah semuanya bersandar kepada dalil yang saya baca. Insya Allah tidak akan sembarang bicara, saya menyampaikan apa yang saya rasa di usia ini. Ya. Dan satu hal, kenapa saya yakin ibu semua jadi ahli surga? Karena Bu datang ke sini itu kan melalui undangan flyer ya, melalui undangan pengumuman. Terus waktu ibu baca pengumuman itu, hadir dalam diri ibu niat baik, betul? Pada saat ada niat baik, itu niat baik dari siapa? Dari Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah ngasih niat baik? Ya kunaon dipilih? Jadi nu lain tuh disayang. Kenapa dipilih? Kunaon janten ateul ningali dokter teh alikah dia. Kenapa dipilih? Bukan, ya mungkin karena mampu, tapi yang pasti karena ibu semua ditunggu oleh Allah di surga. Dan kalau tidak ditunggu di surga mah tuh Bu, tuh saya jadi sayang nangis. Jadi pengen bareng sama ibu ke surga. Dan kalau tidak ditunggu di surga mah udah gak akan dikasih niat baik ini teh, sepakat? Tuh, satu. Yang kedua, syakaratul maut sakit tidak? Cek saha. Aya nu bebeja nyeri, sia nyeri, aya nu bebeja. Bahkan Rasulullah sendiri tidak cerita tentang sakitnya syakaratul maut saat syakaratul maut. Hanya Rasulullah mengatakan jangan ada lagi umatku yang merasakan sakit di saat syakaratul maut. Meminta Rasulullah kepada Jibril dan Jibril laporan kepada Allah dan Jibril menyatakan Allah mengijabah, Allah mengabulkan. Tidak akan ada lagi umat Rasul yang merasakan sakit saat syakaratul maut. Geus Bu, mau nyeri. Kemudian, ya ibu sudah masuk surga. Kenapa? Karena syakaratul maut tidak sakit. Yang kedua, ibu sudah diampuni belum oleh Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni dosa apapun dan Allah tidak mengampuni dosa musyrik. Musyrik itu ada 3 ya. Syirik yang benar-benar musyrik, kedukun, ya kan? Atau nyembah Nyiroro Kidul ya, atau ngagantung-gantungkeun apa? Beras di pintu-pintu kamar, ruangan-ruangan, itu oke. Itu musyrik. Atau pergi ke dukun, ke Nyiroro Kidul, kemana lagi. Terus musyrik, ada musyrik asgor. Musyrik asgor mungkin kita ria. Ria itu ada sedikit sombong dalam hati. Ibu aya sombong tuh dalam hati. Waktu kemarin ibu siapkan kerudung mau pergi. Pas tadi pagi ditinggal, itu cocok ganti we nu ieu. Itu pas ganti nu ieu. Itu acara ganti-ganti teh pengen apa sih sebetulnya? Ria. Itu ada sedikit ria. Sudah ibu pastikan saja brus ya, dan mudah-mudahan Allah cantikan ibu terus. Itu ria.
Ya, seperti sholat di hadapan mertua, calon mertua, itu tuh Allahu Akbar, tak keluar. Itu ria. Atau ibu merasa kesel kalau bapak bilang, mama ini nggak enak gini, lagi masak ya, masakan ibu agak sedikit diledek sama suami, ibu nggak enak, itu ria. Ada musyrik khafi, musyrik yang tersembunyi, ini yang tidak diampuni kalau tidak berubah. Musyrik khafi itu apa? Musyrik yang seperti, kenapa Kang kamu tahajud? Iya, besok ujian. Nah itu khafi itu. Kenapa ibu teh meni nabung teh meni banyak gitu uang? Jaga-jaga bisi teu damang kan itu. Itu menganggap bahwa uang yang menyembuhkan, padahal Allah yang menjaga kesehatan kan. Sok ibu nabung buat kesehatan, sok nabung. Setelah kumpul nanti apa kata malaikat? Nah sekarang mah udah cukup nih duitnya buat sakit, sok sakit. Pan bahaya, bener tuh. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Lebih baik bersahabat dengan dokter daripada nabung, bener nih dok ya? Iyalah bersahabat baik sama dokter, bersahabat sama dokter meh aya tempat ngobrol gitu kan. Saya punya teman dokter ngabring pisan, banyak pisan. Alhamdulillah. Nah jadi itu syirik khafi. Kemudian kalau tidak ada syirik itu, syirik akbar, ria dan syirik asgor dan syirik khafi ini, dosa kita insya Allah sudah diampuni. Iya Ustadz, saya teh perempuan tapi saya pernah selingkuh, nggak terlalu seru sih tapi tetap aja selingkuh. Itu teh dosa, ya itu teh dosa. Itu diampuni nggak ya Ustadz ya? Diampuni kalau istighfar. Diampuni sudah. Tapi Ustadz saya teh pernah nyopet siapa? Uang suami Ustadz. Nah ini banyak copet di sini, copet soleha ya. Oke. Itu dosa ya, itu insya Allah diampuni. Bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Innal hasanata tudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan sholat menghapuskan dosa. Tadi sholat subuh beres dosa, nanti sholat duhur beres dosa. Udah, ibu tadi sodakoh tadi udah transfer sama saya, hapus dosa. Mun acan can dihapus enggak saya gitu. Ya sengaja sih saya begitu, malu sebetulnya minta sumbangan tapi tidak ngajak ke surga. Mereka yang tidak ngajak orang untuk bersodakoh di dalam surat, kalau saya tidak ngajak ibu sodakoh itu saya disebut mendustakan agama, yukadzibu biddin. Kalau saya ngajak saya malu, kalau nggak ngajak saya dosa. Apa kata guru saya? Mending salamet di neraka daripada ngajaga-jaga era, cara gitu. Ya udah saya bukan tidak merasa malu, saya tidak akan ragu-ragu, nggak apa-apalah, ada yang ngeledek juga kan gitu ya. Oke, kita sudah dihapus dosa, beres. Tidak musyrik, aman. Ada musyrik sedikit kita robah. Terus sakaratul maut sudah tidak akan sakit, beres. Udah, naon deui tinggal maut. Ya, selamat maut semua. Nya bu, dah harus satu bu maut bu, jangan ngaheurinan dunya tuh. Ya. Baik itu saja, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, mudah-mudahan Allah tuntun terus kita untuk mendapatkan kasih sayangnya. Allah tidak membuat kita tersesat di rimba kezoliman, Allah juga bawa kita kepada ruang-ruang gaul yang membuat Allah semakin mencintai kita. Saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah, beginilah cara saya berdoa, dan pulanglah dan berdoalah di perjalanan. Mun teu dosa, doakan saya, mun teu dosa. Kenapa ini merada maksa? Ya Allah, aduh masa boleh ya saya minta doa dari jamaah? Jarang-jarang ada ustadz minta doa dari jamaah. Saya kan sering cerita tentang rumah tangga ya bu ya. Oke. Bu, ada dokter THT yang diuji oleh anaknya yang tunarunggu? Ada ya? Ada. Ada dokter mata yang diuji oleh anaknya yang matanya rusak? Ada. Ada dokter kandungan yang diuji oleh anaknya yang susah ngelahirin? Ada. Sesuai dengan profesinya ujian itu. Saya sering cerita tentang rumah tangga, sepakat ya? Oke, di antara ibu ada yang banyak cerita tentang rumah tangga kepada saya. Sekarang anak saya, istri saya, cucu saya, menantu saya baik semua, insya Allah. Tapi saya takut ujian itu datang. Titip pertama, doakan kesehatan saya. Ya, awas saya muntah doraka, pokoknya merdeka. Iya. Engke bu di jalan, yang diijabahnya di jalan bu. Oke, bukan sekarang. Oke, yang kedua, doakan rumah tangga dan keluarga saya supaya tidak menjadi ujian. Saya pengen tetap bisa memberikan pencerahan kepada banyak rumah tangga dengan tidak merusak rumah tangga saya. Saya khawatir kalau ada ujian di rumah tangga saya, nanti suara saya kembali tumpul ya, tidak setajam silet.
Kumaha dok itu doraka pek. Pokoknya kalau tidak mendoakan kesehatan saya, tidak mendoakan rumah keluarga saya, lembutkan hati Dudi Mutakin dan keluarganya, anak, menantu dan cucunya. Oke, di jalan itu ya. Awas ya mente doraka. Baik, itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.